Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mencoba meluruskan niat, innamal a'malu binniyat, jadi sebuah nilai amal itu bagaimana niatnya. Bahwa kita ngaji tauhid ini karena jadi hamba yang ditugas untuk belajar, untuk punya ilmu, bahwa kita ngaji ini semata karena sebagai hamba, hak hamba, kewajiban hamba melakukan kehambaan, bukan yang lain. Itu karena Allah namanya. Yang kedua, kita sama-sama berniat untuk menghilangkan kebodohan sehingga kita melakukan kesalahan bukan kesengajaan, karena merupakan sesuatu yang dalam kondisi lupa. Kalau kita tidak tahu bagaimana kita bisa, bagaimana kita ingin benar, kalau tahu benar pun kita tidak tahu. Yang ketiga, untuk supaya dilakukan oleh diri sendiri dan berbagi dengan yang lain. Yang keempat adalah melestarikan, memakmurkan agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah berfirman, barang siapa yang mengagungkan tanda-tanda kebesaran, memakmurkan agama Allah. Karena kalau Islam, Allah menjamin, wa ya'ballahu illa ayyutima nurahu walau karihal kafirun. Aku Allah menjamin, makin orang menghina Islam, maka Islam akan semakin menjulang. Semakin banyak orang ingin menghancurkan Islam, Islam akan menjulang. Karena di sisi lain, la ikraha fiddin, kenapa tidak ada pemaksaan terhadap agama Islam? Yang satu, Allah menjamin bahwa Islam akan kami jaga, wa ya'ballahu illa ayyutima nurah, bahwa aku Allah akan tetap menjaga kelestarian, keindahan, kebenaran Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk orang memeluk agama Islam. Kenapa tidak memaksa? Karena
Islam kebenarannya absolut. Kebenaran Islam tidak ada yang bisa membantah. Allah menjaminkan, Rasul menyatakan bahwa hari ini adalah hari telah sempurna agamaku. Aku ridho Islam sebagai agama. Yang sebodoh-bodohnya orang bodoh, yang sebodoh-bodohnya orang bodoh, dia tetap akan mengerti Islam. Dia tetap akan bisa membenarkan Islam ketika harus dibandingkan dengan yang lain. Karena kebenaran Islam adalah kebenaran absolut. Kebenaran yang tidak ada secara apapun, siapapun, dengan hukum apapun, dengan logika apapun, untuk menyalahkan kebenaran Islam itu nggak mampu, nggak bisa. Makanya kalau kalian suatu saat nanti punya pengalaman bagaimana orang-orang kafir menyampaikan atau memfatwakan, atau dengan bahasa kita ngajinya mereka itu lebih kepada pembentukan aja. Pembentukan mereka tidak pernah mengurai tentang ilahiyah. Ketika mereka menyatakan bahwa ada bapak, ada ibu, ada anak, mereka tidak bisa mempertahankan kebenaran itu, baik dengan logika ataupun dengan buku yang mereka nyatakan sebagai kitab sucinya. Karena apa? Karena Allah menyatakan yuharrifuna kalamallah, yasma'una kalamallah, summa yuharrifuna. Mereka itu mendengar wahyu Allah yang dalam Taurat dan Injil, tetapi kemudian summa yuharrifuna, mereka yasa, mereka yasa firman-firman Allah yang dalam Taurat dan Injil itu. Direkayasa untuk apa? Idza ja'al muhik biriswatin ja'a bihi min ayatillah. Puzzle dari ayat-ayat Allah yang ada dalam Taurat dan Injil kemudian mereka acak, lalu kemudian mereka satu persatu dijual, belikan. Idza ja'al muhik biriswatin, jika datang seseorang membawa harta, membawa uang, membawa kekuasaan, ja'a bihi min ayatillah, maka mereka jual ayat itu dengan harta bendanya. Sehingga tidak ada kata-kata yang sesungguhnya, kecuali Injil Taurat itu telah sering dirubah. Sementara Islam kebenaran absolut, tidak ada logika berpikir, fakta secara teknologi yang bisa menjewantahkan kebenaran Islam. Bagaimana ketika sesuatu yang belum bisa terukur pada saat itu, tetapi Allah menjelaskan, silakan kamu bisa melakukan sampai pun kamu harus menembus bulan dengan persyaratan ekonomi yang kuat dan keamanan yang mendukung. Lalu kemudian terjadi orang sampai di bulan. Terjadi orang bisa melihat bagaimana langit 7, bumi 7. Dulu tidak bisa dibuktikan secara teknologi, hari ini bisa. Bagaimana Allah menyatakan jauh bahwa akan terjadi sebuah perseteruan di lautan. Tidak bisa bersatu lautan itu. Dan ternyata itu bisa dibuktikan dengan segitiga Kemudian Allah menyatakan juga ada air yang mengalir sebagai air tawar
jauh sebelum teknologi bisa membuktikan, dan ternyata bisa dibuktikan. Karena Islam sudah dinyatakan inilah kesempurnaan agamaku. Lalu kemudian la ikraha fiddin, maka tidak perlu lagi untuk membentak-bentak, tidak perlu lagi untuk memaksakan, tidak perlu lagi untuk menyampaikan, kecuali mempertahankan Islam. Perang mempertahankan kedaulatan, bukan mengekspansikan agama. Awas, kalau ada di dalam sejarah Islam perang, bukan memerangi, tetapi yang ada adalah mempertahankan. Kalau dalam Islam ada hukum potong tangan justru dalam Islam dinyatakan lebih kepada jangan dilakukan potong tangan itu. Ada upaya-upaya negosiasi antara pelaku dan keluarga yang di antara numaling jeung dipaling. Penyelesaian secara kekeluargaan karena menghindar daripada untuk melakukan sebuah pemegalan tangan. Islam itu enggak. Kalau orang hari ini bilang Islam identik dengan perang, Islam identik dengan dengan keras, Islam identik, itu bohong. Itu rekayasa mereka sendiri, Yahudi sendiri yang merekayasa, yang disebut namanya adalah perang oleh orang lain. Pimpinan kita pernah memberikan seorang yang gagal membangun rumah tangga dan akhirnya berpisah. Berpisah ini adalah sebuah resiko. Tetapi sang suami ini tidak ridho kalau istri yang sudah bercerai harus ditikah orang lain. Tidak boleh istri saya ditikah orang lain, biar jomblo sampai mati dan tidak dinikahi orang lain. Lalu tiba-tiba terdengar ada seorang datang untuk menikahi mantan istrinya. Bagaimana seorang mantan suami agar jangan terjadi sebuah pertikahan, tetapi sang mantan suami ini tidak menjadi tertuduh yang merusak rumah tangga orang lain, maka dia membuat proxy war. Dia datang kepada mantan istrinya, Dinda, inilah takdir. Walaupun dan bagaimanapun, perpisahan bukan berarti abang gak cinta, gak sayang. Tapi cinta abang, sayang abang mungkin bukan yang diharapkan. Berbahagia mendengar Dinda mau nikah lagi sama yang lain. Berdoa setiap saat, mudah-mudahan kalau abang gagal mencintai dan menyayangimu, mudah-mudahan calon suamimu yang sekarang bisa lebih mencintai dan lebih menyayangi, lebih tepat untuk hidup bersamamu. Cuman yang akan kamu jadikan suami memang bukan orang jauh, orang dekat sekali. Sahabat, saya tahu. Ini
hanya sebatas informasi aja bahwa ada sesuatu yang sedikit kurang baik, tapi sabarlah. Jadi calon suami NTT jujur ayah buntutan. Tapi ya yang lainnya cocok. Jadi sekali lagi berbahagia kamu akan menikah dan calon suami Anda itu tepat sekali. Banyak yang saya tidak bisa, dia bisa. Ngan mi HP we kadang lamun keur boga kahayangna nu gaceng teh dua. Aya nu gaceng ka hareup, aya nu jadi buntut atuh. Dan dia kembali lagi kepada siapa? Calon suaminya. Bang, saya dengar kamu mau nikah sama mantan saya. Ya, alhamdulillah, saya gagal menjadi suaminya. Banyak yang dia inginkan gak ada di saya. Gak mampu saya menghadapinya. Tolong cintai lebih dari saya mencintai. Tolong berikan rasa sayang lebih daripada aku sayang padanya. Mudah-mudahan kalian diberkati anak. Ya, cuman kan saya juga lama dengan calon istri kamu. Kan dulu suaminya saya. Ada kelebihan kalau lagi mau istri kamu itu sukaan warowot bokol. Tapi kan itu bukan masalah karena banyak bagusnya. Calon mantan istrinya merasa disayangi sama calon suaminya. Calon suami yang kedua merasa didorong sama mantannya. Kedua-duanya menyatakan mantan suami yang dulu orang baik. Kata istrinya, mantan suami saya perhatian. Kata calon suaminya, mantan suaminya orang baik. Begitu terjadi malam pertama. Anu hiji bener henteu, salaki aing aya buntutan. Melong kana buncur. Atuh salakina buah-buah heueuh ieu gitu. Pemajikan aing lesepeun kana bujur. Sehingga apa yang terjadi? Malam yang begitu indah, malam yang begitu seharusnya malam yang memuaskan menjadi malam yang sia-sia. Sehingga satu malam cukup untuk kembali mereka bercerai. Itulah proksiwet. Proksiwet adalah senyumnya sang mantan yang pertama dengan membenturkan calon istri dengan calon suami yang baru. Itu namanya proksiwet. Yang berperang dia, yang senyum dia. Yahudi itu tidak akan ridho kepada Islam. Yahudi tidak akan ikhlas kepada Islam. Maka bagaimana Islam ini jangan membumbung tinggi. Yuriduna ayyudfi'u nurallah. Mereka orang-orang banyak bermaksud untuk menghancurkan agama Islam, akan menghancurkan muslimin. Islam jangan banyak penganutnya. Islam jangan menjadi sesuatu yang bagus. Dengar Islam, telinganya harus tercoreng-moreng Islam itu. Image Islam itu harus jelek. Maka dia bikin pasukan-pasukan, dibentuk pasukan-pasukan yang mengatasnamakan Muslim dan kepentingan Muslim. Tapi satu cara yang dia inginkan adalah tidak pernah berdamai antara Muslim satu dengan Muslim yang lain. Muslim yang satu merasa ini sesuatu yang harus diperjuangkan sampai syahid. Lawannya sama berkata, ini bukan persoalan kecil, ini persoalan yang besar. Kita harus perjuangkan sampai syahid.
Mereka mempertontonkan tentang pembunuhan, tentang sehingga Islam didengar oleh luar perang. Kemudian tidak ada kedaulatan perempuan, kemudian pembunuh anak-anak. Itu juga aja proxy war itu. Islam semakin digencet, Allah pertahankan. Semakin dipikir, semakin menarik. Semakin dilihat, semakin tampan. Semakin dirasa, semakin nyaman. Islam sudah menjadi jaminan la ikraha fiddin. Tidak perlu menyampaikan Islam kecuali dia sendiri akan menerima kedatangan Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Nah, lalu maka dengan demikian, apa cuma kita ditugaskan oleh Allah untuk memakmurkan Islam. Untuk apa? Islam kelihatan indah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menyuguhkan Islam damai, Islam itu adalah cinta, Islam itu adalah kasih sayang, Islam itu adalah apa yang penuh dengan perdamaian. Kita diperintahkan untuk mempertontonkan siapapun yang memakai ajaran Islam, hidupnya akan damai, hak miliknya akan terjaga, sosialnya akan tumbuh subur, saling menyayangi, kal jasadil wahid. Nah, ini yang diperintahkan untuk mempertontonkan Islam. Pertontonkan Islam, dagangkan Islam dengan indah dan baik. Karena Islam sudah benar, karena Islam tidak ada paksaan. Tarik mereka, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ketika Islam didagangkan seperti itu, tidak tertahankan negara-negara maju. Umat Islamnya berbondong-bondong hari ini. Mereka takut Islam kehilangan mereka karena semuanya masuk Islam, maka dia buat proxy war. Apa proxy war? Orang yang bertengkar mengatasnamakan Islam, saling membunuh, saling berperang mengatasnamakan Islam. ISIS dibuat. Dulu ada namanya apa banyaklah buatan-buatan mereka, dan kemudian datang di Indonesia sepertinya mendapat sambutan. Oke, intinya orang niat ngaji nomor kaobat, ngahirupkeun agama, mendakwahkan agama ku ilmu, lain ngadakwahkeun agama dengan yang lain. Wa ajengan almarhum pendiri pesantren menyatakan mustahil Islam berkembang dengan politik, mustahil Islam berkembang dengan partai politik. Islam hanya berkembang dengan keilmuan. Tak nomor kaopat, nah urang niat ngaos ngahirup-hirup agami agam kangjeng Nabi utusan Ilahi. Urang nadong dupingani ngaosna opat perkawis hijinian karena Allah ngalakonan kaduana niat nincet kabodohan abdi supaya jadi
pastimu niat badhe dilakonan kusorangan sareng sadaya rencangan niat ngahirop agami kanjeng nabi utusan ilahi. Itulah niat kita. Nah, mudahan kita tekad bulat niat seperti yang dipesankan dan disairkan oleh guru besar kita. Selanjutnya kita akan belajar tauhid. Materi yang kita akan dipakai pada tahun ini atau Ramadan ini materi yang disampaikan setiap bulan Ramadan oleh Waajengan. Tapi Waajengan unik, ada beberapa amanat dari sang guru beliau ketika mengajar beberapa materi. Beliau tidak dibolehkan memegang kitabnya. Ada beberapa materi kalau beliau mengajar mengikuti perintah guru, beliau tidak membawa kitabnya. Dan salah satu kegiatan mengajarkan Aqaidul Iman, atau yang lebih buku ini ditulis sebagai akidah Islamiyah. Beliau hanya menyampaikan berdasarkan apa yang ada dari beliau, yang tentunya referensinya dari guru-gurunya dan guru beliau sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para murid-murid ini kemudian masing-masing membuat tulisan. Berapa model tulisan itu ya tergantung berapa orang pada saat itu yang ikut. Tetapi ada beberapa yang dianggap lebih komplit tulisan-tulisannya. Maka satu kali mengaji khatam, maka ada sebuah tulisan. Tulisan itu kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan dalam pengajian itu. Dulu namanya buku itu disebut apa? Pakai bahasa Sunda. Loh, saya lupa. Nggak ada yang mengingatkannya. Lupalah, pokoknya ada namanya. Berbahasa Sunda, bukan berbahasa Indonesia. Lalu kemudian pada tahun berikutnya materi itu menjadi pola dalam penyampaian. Dan terdapat beberapa revisi-revisi, penambahan-penambahan. Sampai akhirnya pimpinan umum kita merubah dari bahasa Sunda itu menjadi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia. Ya tentu banyak yang kata-kata Sunda tidak bisa dibahasa Indonesia kan. Maka ketika dirubah dengan bahasa Indonesia, tentu banyak tulisan-tulisan yang kemudian tidak bisa dimuatkan karena tidak tahu bahasa Indonesia. Colom giriwil, sernun,
tok tewewet, sawan kuya, keteg amreg, mana bahasa Indonesia? Ada yang tahu nggak? Hah? Ayat itu apa lagi? Sawan kuya, non bahasa Indonesia. Keteg amreg ayatnya ya? Nggak ada, susah. Sernun, apa yang bisa disebut? Tok tewewet, kayaknya nggak ada. Banyak bahasa-bahasa yang terpaksa tidak kemudian dibubuhkan dalam tulisan ini karena memang tidak ada bahasanya. Maka kita baca dulu muqaddimah penulisnya. Iftitah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man ba'asallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang tiada Tuhan selain Dia dan yang telah memerintahkan kepada kita untuk beriman dan beribadah kepadanya. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, kepada keluarga dan kepada sahabatnya. Mudah-mudahan disampaikan Allah salawat dan salam. Di zaman modern, wah dulu udah modern, apalagi sekarang. Di zaman modern sekarang ini, akidah Islam mendapat tantangan dari berbagai pihak, sehingga tidak sedikit umat Islam yang tidak tahu akidah sendiri. Sementara berbagai ajaran yang disajikan oleh orang-orang musyrikin, orang Yahudi, dan ajaran kafirin dengan gencarnya menghantam umat Islam, memanfaatkan berbagai media massa, mulai dari media komunikasi langsung sampai kepada media elektronika seperti televisi. Wah udah terusung video, radio, terus terusung dengan dongengnya atau konten-konten. Ada konten anak-anak luar biasa, Doraemon, apa lagi? Wah banyak lah, gitu kan? Melalui layar perak, baik dari gedung yang mentereng sampai layar tancap yang masuk ke pedesaan dan sebagainya. Ini mestinya harus diganti lagi di iftitahnya. Ini sudah tidak cocok lagi. Zaman dulu itu. Atas dasar itulah buku ini disajikan oleh almarhum Kiai Khair Afandi sebagai pemimpin pondok pesantren Ibnu Huda Malaya, dengan mengambil sumber dari berbagai kitab karangan para ulama terdahulu. Mestinya di sini ada ya, di bawahnya kitab-kitab dan arahannya. Ya ini juga akan lumayan daripada tidak ada. Pada mulanya buku ini hanya diperuntukkan bagi para peserta Trenlat Santren Kilat Tauhid yang biasa diselenggarakan pada setiap pertengahan bulan Sya'ban sampai akhir bulan Ramadan. Dari dulu ini sudah jadi tradisi. Kita juga tabarukan di sini. Saya mengajar bukan karena saya bisa, tapi kita sama tabarukan. Untuk memenuhi kebutuhan para santri, baik santri tetap maupun santri kilat. Jadi ada santri tetap, ada santri kilat. Mungkin nanti ada santri kilat dan lain sebagainya. Buku ini telah beberapa kali dicetak ulang. Dalam hal ini tentu saja tidak mustahil adanya kesalahan baik tulisan maupun isinya. Untuk itu kepada seluruh pembaca, sudilah kiranya untuk turut serta dalam mengoreksi buku ini. Dan apabila para pembaca mendapatkan sumbernya, mendapatkan kekeliruan dari buku ini,
sudilah kiranya mengembalikan kepada kitab pengambilannya atau sumbernya, dan membetulkan serta memberitahukan kepada kami guna memperbaiki pada cetakan berikutnya. Jadi buku ini tidak akan berhenti, terus akan berkembang. Makanya yang punya buku ini mestinya harus menggurukan. Harapan dari kami semoga buku ini dapat menjadi pegangan untuk mempertahankan akidah agama Islam dan menambah wawasan berpikir dalam usaha menyampaikan akidah yang benar sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, atau akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Harapan kami semoga buku ini menjadi wasilah mendapat ridho dan ampunan dari Allah SWT untuk masuk ke dalam surganya. Ya, buku ini masa masuk surga tentu yang membacanya, ya. Mudah-mudahan masuk surga. Dan kami sangat mengharapkan kepada para pembaca untuk dapat mendoakan kepada Mukarram Munir Afandi. Sebelumnya kita tadi sudah beserta anak, cucu, keturunan dan seluruh murid-muridnya sebagai penyaji buku ini. Akhirnya hanya kepada Allah lah kita memohon dan berserah diri agar kita dimudahkan mendapat iman dan amal yang benar. Amin ya rabbal alamin. Intan surullah yansurukum. Miftul Huda 22 Februari 1991 Masehi. Editor Kiai Haji Asep Ahmad Mausul Apandi. Nah, ini pengantar. Jadi yang mengantarkannya pimpinan kita Kiai Haji Asep Ahmad Mausul. Wa'ajengan itu sudah kalian baca dalam buku apa? Pembuka Hidayah. Pembuka Hidayah arti bahasa Arabnya apa? Miftahul Huda. Miftahul Huda itu pembuka hidayah. Di sana sudah ada beberapa dari mana beliau mondoknya, dengan siapa bergurunya. Itu harus tahu. Harus tahu. Kenapa harus tahu? Karena ada bahaya. Bahaya namanya disrupsi informasi. Apa disrupsi informasi? Informasi yang terpotong dari akar pangkalnya. Informasi yang dipotong dari akar pangkalnya. Artinya informasi tidak utuh. Informasi tidak utuh, hanya menginformasikan sebagian karena pokok dasarnya banyak yang dipotong, tidak diinformasikan. Informasi ini namanya disrupsi informasi. Disrupsi informasi ini, anak-anak sekalian, adalah satu cara yang mujarab untuk melahirkan yang baru dan mematikan yang lama. Itu mujarab sekali. Di dalam perekonomian, persaingan ekonomi untuk menghancurkan ekonomi yang lain, maka yang paling tepat adalah memakai disrupsi informasi. Sebagai contoh, kita punya motor lalu mogok, bawa ke bengkel, Pak, ini tolong beli ondel deal ini di toko A atau toko B. Oke, pergilah ke kota, ke toko tersebut. Pak, mau beli ini, Pak.
Apa ini Pak contohnya ini? Oh iya Pak, ada 3, ada yang original, ada yang Jepang, dan ada yang KW. Oh jadi ada 3, iya ada 3, terserah Bapak. 1 yang original, 1 Jepang, 1 KW. Bedanya apa? Begini Pak, kalau dia memberikan yang asli, maka semuanya original. Bahannya apa disebut, kemudian cara membuatnya disebut, kemudian nomor ratornya juga disebut, awetnya dijaminkan. Bahkan kalau ini dalam 1 tahun rusak, diganti. Wah itu namanya barang asli. Kalau barang asli itu semuanya diinformasikan dari A sampai Z. Nah yang satu ini apa? Nah kalau yang ini dan yang KW sama, bisa digunakan, bisa dipakai dan bisa jalan. Terus ya tidak ada jaminan. Terus ya itu. Nah karena pembeli ini daripada mahal, sementara fungsina akur, jangan laun beli nu mahal, mending beli nu murah. Ada, itu tidak logika umum itu. Daripada beli mahal, sementara fungsina akur, mending beli nu mana? Nu murah. Daripada kudu melang pare, daripada kudu ngisikan, daripada kudu masak, mending beli kejo. Mending beli kejo. Itu dah dulu. Nah itulah informasi, disrupsi informasi itu tiasa dipakai, tapi tidak ditunjukkan. Resiko pembeli, dia tidak punya jaminan ketika itu dipakai. Tapi kalau yang asli, dia urei. Ketika dipakai, kalaupun hancur, ada jaminan untuk diganti. Nah, itu perbedaan. Ya, kita sekarang hari ini kita tanya, ya, misalnya tahu nggak Kang Iin sih, Iin Takyudin, tahu nggak Iin Takyudin? Tahu nggak siapa, dari mana ilmunya? Tahu? Mondoknya di mana? Di Huda. Tahu nggak siapa istrinya? Oh tahu. Tahu nggak siapa mertuanya? Oh tahu. Kang Takyudin itu tahu semuanya, segalanya tahu. Nah, kita dengar yang namanya siapa yang suka pidato di Tasik itu? Ada orang lah, pode ada si A nya, ada si A. Wah, pokoknya satu ngaranna. Geuslah. Tu bagus we lah, tu bagus. Apal tuh? Apal tuh saham mitohana. Tuh. Di mana Mas Andrena? Duka. Tapi da ramai keneh ngonang eta jeung ngonang Iin Takyudin ge. Nah, itu kan seperti itu. Jadi kalau Iin Takyudin itu jelas, kalau ini tidak jelas. Cuman orang akhirnya memilih daripada nu jelas teu rame, mending keneh nu teu jelas tapi naon, tapi rame. Apa yang akan terjadi kemudian? Dulu kita tahu, well, kamu tahu nggak ya? Ada namanya produk IBM. IBM itu adalah IBM. Produk komputer
Pokoknya mah komputer yang terbaik itu namanya IBM. Kalau hari ini IBM ada enggak? Jawabannya hilang, tidak ada di IBM. Dulu punya handphone namanya Nokia. Nokia Kolopaki. Nokia handphone sejuta umat. Pokoknya mah wah Nokia mah paling bagus. Hari ini Nokia di mana keberadaan? Masih adakah engkau Nokia? Hancur. Hancur. Berapa produk-produk namanya besar, unggul. Dulu kita kenal Sony. Bagaimana Sony? Televisi Sony. Apalagi ya Sony lah pokoknya. Semuanya serba Sony. Melintip kudu Sony, mati Sony mawah kampungan. Hari ini apakah kamu masih ada? Nggak ada. Nokia jatuh, datang apa? Nah udah teh, nah udah ada HP halus teh. Agus kita WHP. Yang satu jatuh muncul yang baru, yang satu jatuh muncul yang baru. Itu adalah kekuatan disrupsi informasi. Disrupsi informasi ini sebuah kekuatan yang sangat dahsyat untuk menumbangkan sesuatu guna melahirkan sesuatu yang baru. Nah, tidak mustahil bagaimana tumbangnya kekiaian kiai-kiai Indonesia di tengah-tengah masyarakat. Dulu begitu cinta kepada kiai, begitu butuh kepada kiai. Hari ini kiainya sudah disrupsi. Kiai kampung sudah nyaris bernasib Nokia. Kiai-kiai yang sudah lama sudah seperti IBM, tinggal ada dan bernafas. Tapi kiblat manusia kepada orang-orang yang tidak jelas di mana mondoknya, yang tidak jelas siapa gurunya, yang tidak jelas siapa kedua orang tuanya, itu lebih dibanggakan. Lebih baik percaya kepada habaib-habaib yang ada di WA dan di FB daripada meyakini percaya kepada Angdodo, kepada apa yang jelas-jelas. Ini namanya disrupsi, tidak bisa dihindarkan. Nah, disrupsi ini sangat berbahaya sekali. Makanya Miftahul Huda atau dalam kata-kata tadi ini mencoba untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana tata letak akidah Ahlussunnah wal Jamaah Allahu Ahad lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu titik intinya. Allahu Ahad lam yakun lahu kufuwan ahad. Kita sudah tahu Aqaid Iman Masalah 50. Ari aqaidna iman eta puluh dua puluh di Allah hiji dua nanti Allah jadi jumlah puluh hiji opat dua opat
di Rasul hiji nuwenang di Rasul jadi jumlahna salapan sarang 40 hiji jadi jumlah sadayana 50. Itulah aqaid Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian berkembang di setiap pelosok, di setiap surau-surau, di setiap bangunan bambu sekolah madrasah diniyah, bergemuruh di kala sore dan hari ini, dihantam dan dijewantahkan bahwa Allah itu ada di aras, bahwa Allah itu punya tangan, bahwa sifat yang ada di Allah itu tidak yang wajib 20, lebih dari 20 sifat Allah. Mereka mendagangkan pemikiran-pemikiran itu. Makanya kita belajar di sini sebagaimana yang dikomentari adalah berharap mempertahankan akidah Islam ahlu sunnah, akidah ahlu sunnah ini. Makanya kita harus jelas ya. Kalau di kelas kita 1 tahun belajar, mudah-mudahan pemantapan di ujung pembelajaran kita lebih paham, lebih mengerti. Kita akan menyampaikan nanti lebih konkret bagaimana perpecahan Islam lebih jelas lagi. Wallahu a'lam. Rabbin fa'ala bima Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqina lana aqrabani ala fidini kita awasan kita antar zungkana wasiha wa antar zungkana